Muliakan masyayikh kita, muliakan ulama kita karena ulama kita jauh lebih alim daripada Habib. Dengan mendatangkan ulama kita, mendatangkan guru kita. Dengan mendatangkan guru kita jauh lebih berkah daripada mendatangkan orang yang sama sekali tidak punya sanad apa-apa dengan kita, tidak punya keterkaitan sanad apa-apa dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini ada sebuah video yang sangat menarik yang wajib kita ikuti dan kita lihat bersama-sama, yaitu ada tanggapan dari adik dari Gus Abbas Buntet, di mana beliau memberikan tanggapan, memberikan wawasan kepada umat agar umat tidak terjerumus mengikuti orang-orang yang tidak mempunyai sanad keilmuannya, sehingga sanadnya tidak menyambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada ceramah agama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Sukron Makmun yang sangat menggebu-gebu, juga memberikan wawasan terhadap kita semuanya agar kita lebih memahami adanya ilmu sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Baiklah, marilah kita simak videonya, jangan di skip-skip, tonton semuanya hingga selesai. Lalu jangan lupa teman-teman tulis tanggapan dan komentar Anda di dalam kolom komentar. Selamat menyaksikan. Kata kitab ta'lim muta'alim itu orang itu harus memilih guru kok. Betul nggak? Betul. Kata kitab ta'lim muta'alim itu kita harus memilih guru. Ya yang milih guru ya yang alim. Nah, makanya ada Habib yang ngomong kalau ngaji sama kayak satu Habib bodoh itu lebih mulia daripada ngaji kepada kiai yang alim. Ini doktrin bukan hanya sekedar lucu ini, tapi ini lagi pameran goblok orang yang ngomong begini. Kenapa? Lah iya, orang ngaji itu konotasinya dan orientasinya mencari ilmu. Mencari ilmu itu ya sama orang yang punya ilmu. Kalau mencari ilmu kepada orang yang bukan cari ilmu, mau dapat apa kita? Analoginya sama, kalau kita mau mancing ikan, mancingnya di baskom, udah tahu baskomnya nggak ada ikannya, kita tetap mancing. Ini kalau bukan orang soak, siapa? Kan begitu kan? Satu, yang kedua, pameran goblok lagi. Ini saking bodohnya, dia sampai nggak lupa, bukan lupa, dia saking bodohnya, dia memberikan doktrin yang bisa membawa orang itu keluar dari Islam. Nggak tahu. Contoh, ada Habib yang ngomong kalau ada Habib yang bisa mi'raj 70 kali sehari. Kalau masyarakat percaya, dia tanggung jawab di akhirat ini. Karena orang yang percaya dengan doktrin itu keluar dari Islam. Kenapa? Karena orang yang percaya dengan itu berarti mempercayai adanya mukjizat bisa dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul. Nasnya Allah mengatakan bahwa mukjizat itu hanya ada pada Nabi dan Rasul. Kalau ada orang yang selain Nabi dan Rasul punya mukjizat, wajib tidak percaya. Isra Mi'raj ini adalah bagian dari mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, kalau ada orang ini yakin dengan doktrinnya Habib itu, berarti dia meyakini ada orang yang istimewanya seperti Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad. Dosa dan ini keluar dari Islam. Kafir. Nggak tahu itu, dia ngomong seenaknya aja. Ya kan? Kalau orang yang alim mau ngomong salah tuh mikir-mikir. Kalau orang alim mau ngomong salah, mikir-mikir, bos. Ini saya salah. Itu nggak mikir loh dengan enaknya ngomong. Yes, kalau saya ngecap ini orang nih, goblok aja belum. Nah, orang kan goblok dulu baru pinter. Ini goblok aja belum. Ini goblok aja belum. Begitu. Katanya bahkan Kanjeng Nabi belajar nahwu kok, Gus. Nah, iya, itu ada lagi yang baru tuh. Kanjeng Nabi belajar nahwunya sama Habib. Ya lucu ya, la ilaha illallah. Ini ya. Makanya kita ini nggak apa-apa. Jadi orang goblok nggak apa-apa. Yang penting jadi orang sebelum goblok jangan. Seperti itu, sederek-sederek sekalian. Jadi kesimpulannya tidak usah lagi ngundangi Habib gitu. Nggak usah lah, nggak usah. Muliakan masyayikh kita, muliakan ulama kita karena ulama kita jauh
lebih alim daripada Habib. Dengan mendatangkan ulama kita, mendatangkan guru kita. Dengan mendatangkan guru kita, jauh lebih berkah daripada mendatangkan orang yang sama sekali tidak punya sanad apa-apa dengan kita. Tidak punya keterkaitan sanad apa-apa dengan kita. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negur ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukuran Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini, saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati, betul atau tidak? Kalau perlu dengan mie goreng, betul atau tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta, karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Nah, ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya, mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam, bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa Kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini, gua masih dicurigai radikal. Apa-apaan itu? Nggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau Kiai Amar Ma'ruf Nahi Munkar ada. Betul kan? Kita ini cuma menawarkan konsep. Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu, seperti night club, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya
dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa itu, Kiai? Liyudhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia, ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Kiai harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Kiai yang melarang politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di Masjid Salim dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan, jelaskan. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul apa tidak? Persilakan kiai bicara politik, politik Al-Quran, bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah ini betul, betul ya Pak. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri umatih fasaqwal fasquq alaih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu wa wasal li ru'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang-orang politik. Saya undang ke rumah, ayo bicara politik dengan syukuran namun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati kebah sedang menipu rakyatnya, pemimpin seperti itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Betul apa tidak? Hei pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya, mau mati, matilah kau. Kurang apa saya ini? 83 tahun nggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran Kiai Baha ini. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya, namanya Kiai Nur Salim kan. Itu paling akrab dengan saya. Di pesantren hampir tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya, giliran sampian sekarang itu. Ini juga Baha itu kan kecuali. Lah iya, saya sudah nggak pantas sudah. Tapi karena saya katakan, hai bangsa Indonesia, jangan kau bangunkan macan tidur. Saya sudah tidur. Tapi kalau Islam kau ganggu, jangan coba-coba.
Yang umurnya Syukron Makmun 82 tahun, Islam diganggu, komputer berputar 28 tahun. Betul? Betul. Nah, kalau saudara ingin tahu pemerintah, terus terang aja, Syukron Makmun, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, semua yang ada ini tidak ikut berjasa dalam NKRI itu. Yang berjasa dalam NKRI itu siapa? Yang di kuburan itu. Kita cuma pandai makan jasa. Bapak Haji saya pandai makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi kau harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Betul atau tidak? Mari kita berjasa. Sudah pemilihan umum, biayanya mahal, 100 triliun lebih, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, gajinya 60 juta ke atas. Kok yo tego? Sudah gajinya gede kok yo tego, masih nyolong duit rakyat. Itu kemana perasaannya? Sudah tidak ikut berjasa. Yang berjasa pahlawan itu. Maka kalau pemerintah ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, saya katakan pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu tentang bantuan umat Islam terhadap NKRI, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Loh, betul kan? Sensus kuburan. Tiap kabupaten ada teman pahlawan kan? Pasuruan ada, Probolinggo ada, Sidoarjo ada, Mojokerto ada taman pahlawan. Tolong pemerintah masuk taman pahlawan itu. Sensus, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah video yang bisa kami sajikan dan kita bisa lihat bersama-sama, yaitu tausiah sedikit dari adik Gus Abbas Buntet dan ceramah dari Kiai Haji Syukron Makmun. Jadikanlah sebuah perbedaan itu menjadi perbedaan yang rahmatan lil alamin. Bagi teman-teman yang mempunyai pendapat tentang video ini, jangan lupa segera tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.